Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amni dari THPA. Di sini saya akan menjabarkan sedikit materi mengenai toleransi beragama. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Terdapat suku Toraja, suku Dayak, suku Baduy, suku Jawa, dan masih banyak suku lainnya. Di setiap berbagai daerah Indonesia juga memiliki ciri khasnya tersendiri seperti tarian tradisional. Agama di Indonesia sendiri yang sudah resmi ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka tidak jarang kita mendengar berita yang menyiarkan kericuhan maupun konflik yang terjadi di berbagai daerah. Padahal sudah seharusnya perbedaan yang ada dapat menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Berikut merupakan konflik intoleran yang pernah terjadi di Indonesia dalam waktu terakhir, seperti musola di Papua dibakar, vihara dan kelenteng dibakar, lebaran berdarah, konflik Poso, dan perusakan masjid. Nah, dengan adanya konflik-konflik intoleran tersebut, maka kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Apa sih sikap toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada. Pada dasarnya, tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan kepada penganutnya. Begitu pula dengan agama Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat batasan-batasan tertentu. Seperti yang tertuang pada Quran surat Al-Kafirun yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Sebab turunnya surat ini yaitu pada suatu ketika Nabi Muhammad diminta oleh kaum musyrik untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan mereka, dan mereka akan melaksanakan ibadah seperti apa yang Nabi Muhammad lakukan secara bergantian. Tentu saja hal tersebut ditolak karena Allah melarang keras adanya toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Berikut merupakan contoh toleransi yang diperbolehkan, seperti tidak memaksa orang lain mengimani keyakinan kita, tidak menyuruh orang lain beribadah seperti apa yang kita lakukan, saling menjaga kerukunan, dan tidak mencela satu sama lain. Berikut merupakan berita-berita yang menyajikan damai dengan toleransi, seperti pemuda gereja yang berjaga saat sholat Idul Fitri, gereja katedral ubah jadwal misa mingguan saat Idul Adha. Di Indonesia, tepatnya di Bali, terdapat 5 rumah ibadah yang saling berjajar dalam satu komplek, dan umat Islam dan Kristen menunjukkan toleransi di hari raya. Hidup akan terasa lebih tenang, nyaman, dan damai apabila kita bisa bertoleransi satu sama lain, sehingga tidak ada lagi kericuhan yang terjadi di berbagai daerah dengan alasan perbedaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.